Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita masih dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada kaidah yang ke-13 di halaman 181 tentang Arsyullah, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa arasy-Nya Allah dan kursinya Allah adalah benar adanya. Benar-benar adanya dan bukan bermakna hal yang lain. Benar-benar sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab. Al-Arsy, Al-Kursi. Nanti insyaallah dijelaskan oleh beliau. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah bagiku, tiada ilah yang berhak disembah selain Ia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ini dalil yang menunjukkan bahwa arsy itu memang benar adanya. Dan arsy adalah makhluk terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepadanya dengan menyebut, mengingatkan bahwa Ia, yaitu Allah, adalah Rabbul Arsyil Azim, adalah Rabb-Nya, adalah pemiliknya arsy yang maha, yang begitu agung. Adalah karena jika arsy makhluk Allah yang terbesar saja itu ada di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, ada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang tidak lebih besar dan tidak lebih agung daripada arsy? Tentu juga di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah arsy yang begitu besar dan paling besar di antara makhluk Allah yang ada itu di bawah kekuasaan Allah, di bawah kepemilikan Allah, maka bagaimana dengan orang-orang lain yang sedang berpaling darimu ini? Mereka pun juga di bawah kepemilikan Allah, di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu enggak perlu khawatir. Ketika mereka berpaling, kamu enggak perlu khawatir, itu sama sekali tidak akan memudaratkanmu sedikit pun. Itu sama sekali tidak akan membuat kamu terpengaruh apa-apa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sekaligus selain menyampaikan ialah yang memiliki arsy yang begitu agung, sekaligus Allah Subhanahu wa taala sedang menenangkan hati Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berpaling, enggak mau dengerin kamu, enggak mau ngikutin kamu, enggak usah sedih, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Pasrahkanlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang agung. Kalau arsy yang begitu agung saja dimiliki, apalagi dunia ini. Yang mereka miliki seberapa sih? Enggak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ibaratnya kita sedang
sedih begitu karena dikecewakan oleh orang, kemudian datang pihak lain yang jauh lebih superpower daripada orang ini. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir, sudah sini sama saya saja. Ya, saya akan bantu kamu, saya akan tolong kamu, saya akan cukupi kebutuhanmu dan seterusnya. Adanya pernyataan seperti itu dari pihak yang lebih superpower itu pasti akan menenangkan hati kita yang sedang kecewa. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam udah nggak usah berlarut, ya, tidak usah bersedih dengan berpalingnya mereka daripada dakwahmu, daripada seruanmu. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih superpower, lebih kaya daripada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Dialah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Ia, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy dengan sifat yang lain. Di ayat yang pertama tadi Allah sifati arsy dengan Al-Azim. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sifati arsy dengan Al-Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifati arsy dengan sifat Al-Karim yang mulia. Dan di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy dengan Al-Majid dalam salah satu qiraah. Ya, adapun qiraah yang ada di masyarakat kita Dzul Arsyil Majidu. Di sebagian qiraah dibacanya Dzul Arsyil Majidi. Ya. Di mana Majid menjadi sifat bagi arsy. Akan tapi qiraah yang kita gunakan Majid di sini menjadi sifat bagi Dzu. Dzu di sini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dzu maknanya adalah yang memiliki. Dzu sultan, yang memiliki kekuasaan. Dzu malin, yang memiliki harta. Dzul arsy, yang memiliki arsy, ya, yang memiliki arsy. Nah, inilah tiga dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasannya arsy benar-benar ada dan ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa rabbul arsyil azim, pada ayat yang pertama atau dalil yang pertama, ai huwa maliku kulli syai'in wa khaliquhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menciptakan seluruh makhluk. Jadi ketika Allah mengatakan dialah pemilik arsy yang agung, itu sesungguhnya bukan arsy saja yang dimiliki oleh Allah, akan tetapi makhluk-makhluk lainnya juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan arsy saja yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi makhluk-makhluk lainnya juga di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu rabbul arsyil azim alladhi huwa saqful makhluqat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya arsy yang agung, di mana arsy adalah atap bagi seluruh makhluk, wa jami'ul khalaiq minas samawati wal aradhin wa ma fihima wa ma bainahuma tahtal arsy maqhurina bi qudratillahi ta'ala. Semua makhluk tanpa terkecuali, seluruh langit dan seluruh bumi ada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'in wa qadaruhu nafidhun fi kulli syai'in. Pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu dan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala berlaku atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang biasa dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dirundung oleh sebuah permasalahan yang berat. Ini mari sama-sama kita hafal, ya, karena kita dalam kehidupan ini ada kalanya dirundung oleh permasalahan yang besar yang terkadang kita bingung harus berbuat apa. Terkadang kita bingung harus mengupayakan apa agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, di antara doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dirundung permasalahan yang besar adalah la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang maha agung lagi maha santun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb atau pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb langit juga Rabbnya bumi, serta Rabbnya arsy yang mulia. Ya, nanti yang nggak ada bukunya bisa mungkin pinjam ke teman yang punya buku, bisa difoto ya. Kemudian dilancarkan bacaannya dan dihafalkan ya, dilancarkan bacaannya dan dihafalkan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa Allah adalah Rabbul Arsyil Azim. Bahkan masih di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Rabbul Arsyil Karim, ya. Arsy-nya itu juga, tapi disifati dengan dua sifat yang berbeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang agung dan yang mulia. Begitu juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus kepada Allah. Karena sesungguhnya surga firdaus itu ada di tengah-tengah surga. Wa 'alal jannah, dan di surga yang tertinggi, wa fawqahu 'arsyur rahman, ya. Dan di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Di atas surga firdaus, dan ini merupakan surga yang terbaik yang bisa diupayakan dikejar oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan bahwa surga firdaus adalah surga yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya fa innahu awsatul jannah. Karena surga itu berada di tengah-tengah surga. Ya, dan sesuatu yang berada di tengah itu identik dengan sesuatu yang terbaik, identik dengan sesuatu yang terbaik. Sebagaimana umat Islam adalah wasatun bainal umam. Umat Islam adalah yang pertengahan di antara umat-umat yang lain. Sebagaimana juga ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainal firaq. Ahlu sunnah adalah yang di tengah di antara sekian banyak firqah yang ada, ya. Antara Khawarij dengan Murji'ah, antara Jahmiyah dengan Murji'ah juga, ya. Nah, maka Ahlussunnah berada di pertengahan, tidak sebagaimana firqah-firqah yang melampaui batas atau yang menyepelekan itu. Nah, di antara hal yang menunjukkan bahwa Firdaus adalah surga terbaik yang bisa dikejar oleh seorang hamba adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya bahwa ia ausatul jannah. Dia berada di tengah surga. Di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal lain yang menunjukkan bahwa Firdaus adalah surga terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Makanya tadi, ya, ini juga hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa arsy adalah kubah, bahwa arsy adalah atap yang menutup seluruh makhluk. Arsy dipikul oleh malaikat, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun, ya. Ini tentu menggambarkan betapa besarnya malaikat yang memikul arsy. Tapi jangan dibagaimanakan, ya. Jangan dibayangkan. Kalau terbayang ya diabaikan saja. Bukan seperti itu, ya. Arsy-nya dipikul oleh 8 malaikat, dan malaikat itu besarnya antara daun telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun lamanya. Ya, 700 tahun lamanya. Kalau antara telinga sampai pundak saja sudah sejauh itu, bagaimana seluruhnya? Tentu jauh lebih lama dan jauh lebih besar, ya. Kalau yang memikulnya saja sebesar itu, tentu yang dipikul jauh lebih besar lagi, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzinali," diperkenankan untukku, "an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy, inna baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Udzinali, telah diizinkan bagiku,
Ini juga menunjukkan bahwasanya agama dibangun di atas izin, ya, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berinovasi sendiri, tidak bisa. Harus ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebatilan perbuatan syirik, bahwa perbuatan syirik itu ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah memberikan keterangan untuk melakukan praktik-praktik kesyirikan itu sama sekali. Di sisi yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan atau menyampaikan perintah atau juga kabar disertai dengan ungkapan-ungkapan semacam ini, diizinkan untukku. Maksudnya untuk Nabi SAW untuk menceritakan bagaimana arasnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untukku untuk berhijrah, kata Nabi SAW, dan seterusnya. Untuk bercerita tentang sosok malaikat Allah yang bertugas sebagai pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Ya, kalau kita melihat atau mempelajari, ya, kabar-kabar dari Rasulullah SAW seperti ini, kita merasa begitu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan malaikatnya aja kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak bisa membayangkan seberapa jauh dan seberapa lama atau seberapa jauh perjalanan yang harus kita tempuh dan jarak yang akan kita dapatkan kalau kita menempuh perjalanan selama 700 tahun. Ya, entah berjalan kaki, entah menggunakan kendaraan. Menggunakan kendaraan, jarak yang kita dapat tempuh tentu akan semakin jauh lagi. Ya, padahal 700 tahun dengan berjalan kaki saja itu sudah pasti jauh, ya, sudah pasti jauh. Itu baru antara daun telinganya sampai kepada bahu malaikat tersebut. Yang memikul arsy Allah ada 8 malaikat. Allah Al-Aliyyul Kabir berfirman, wal malaku ala arjaiha. Para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas mereka semua. Ini terjadinya di hari kiamat, ya. Ini terjadi di hari kiamat. Arsy itu akan dijunjung oleh para malaikat, 8 malaikat, dan 1 malaikat tadi besarnya, kata Nabi SAW, antara daun telinganya sampai ke bahunya, perjalanan selama 700 tahun lamanya. Rasulullah SAW juga bersabda, mas samawatus sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Langit yang 7, ya, langit yang 1 yang kita lihat di atas kita ini besarnya luar biasa. Apalagi kalau sampai 7, itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti cincin yang dilemparkan kepada padang yang luas. Cincin itu adalah langit yang 7 tadi, sementara padang Sahara yang luas tadi adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Kita seberapanya tuh? Udah nggak kelihatan itu kita, ya. Tapi sama Allah kelihatan, ya. Sama Allah ketahuan, sama Allah kedengaran semuanya. Walaupun sangat kecil sekali kita di sana, ya. Adapun fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Keunggulan arsy di atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas di atas cincin tersebut. Ya, langit dan bumi yang 7 ini dibandingkan dengan kursi adalah seperti cincin yang dibandingkan dengan padang Sahara yang luas. Itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kursi tersebut dibandingkan dengan arsy, kursinya seperti cincin tadi, ya, arsy-nya seperti padang Sahara itu tadi, ya. Kalau kita membahas potongan hadis yang pertama, itu saja sudah membuat kita merasa sangat kecil, ya. Kita lanjutkan ke penggalan hadis yang berikutnya,
akan membuat kita semakin tersadar betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kita ini sebenarnya enggak berharga buat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Allah enggak akan kenapa-napa. Allah enggak akan rugi apa-apa kalau sampai kehilangan kita, ya. Maka jangan pernah merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena sedikit amalan yang kita sudah perbuat untuk memperjuangkan agama Allah ini. Enggak ada apa-apanya, ya. Bahkan kita enggak ada pun agama Allah tetap lanjut, ya. Kita enggak ada pun sunnah Rasulullah SAW tetap tersebar. Jadi kita ini sebenarnya cuma numpang aja. Cari selamat lewat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kursi, Allah berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, ya jelas meliputi. Lawang tadi kursinya Allah itu ibarat apa? Padang Sahara yang luas, sementara langit dan bumi ibarat cincin yang kecil, jelas meliputi, ya. Nah, ini juga menunjukkan besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala, dan kursi yang dimaksud di dalam ayat ini bukan kursi tempat duduk, ya. Dalam bahasa kita, walaupun dalam bahasa Arab kursi juga disebut dengan kursi, ya, atau bangku, ya, bangku. Bukan itu. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, beliau berkata, al-kursi mawdi'ul qadamain wal arsyu la yaqduru qadaruhu illallah. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui besarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus selalu kita ulang-ulang ketika membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hindari membagaimanakan, hindari. Dan hindari menyerupakan. Semua bayangan yang tervisualisasikan di benak kita sekarang itu adalah hasil dari apa yang pernah kita lihat, ya. Yang suka nonton film kerajaan, ya, apa? Angling Dharma misalnya, ya, zaman dulu tuh bayangannya begitu yang keluar, ya. Bayangannya begitu yang keluar. Karena apa? Itulah yang pernah dia lihat. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang pernah melihat kerajaan-kerajaan, bangunan-bangunan yang lain, visual yang ada di kepalanya beda lagi nanti, ya. Maka apa yang terbayang di benak kita itu sama sekali tidak bisa menjadi tolak ukur, ya, tidak bisa menjadi patokan, apalagi dijadikan dalil untuk menentukan ini kabar bisa kita terima, ini kabar nggak perlu kita terima, nggak bisa. Lawang apa? Uqul muttaribah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Namanya akal kita ini nggak stabil. Maksudnya nggak satu arah sama akal teman-teman kita atau akal hamba-hamba Allah yang lain. Kita membayangkannya begini, teman kita membayangkannya lain lagi. Jangankan tentang sesuatu yang besar seperti ini. Masing-masing kita coba disuruh gambar rupa syaiton coba. Nanti hasilnya pasti beda-beda. Hasilnya pasti beda-beda. Karena lagi-lagi sesuai dengan apa yang pernah kita lihat saja, ya. Jadi hindari betul ketika membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kedua sikap yang berbahaya tadi. At-takyif, at-tamsil. Membagaimanakan dan menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibagaimanakan dan tidak akan pernah bisa diserupakan dengan apapun. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, Allah tidak membutuhkan arsy yang ada di bawahnya. Ini akidah yang harus kita pegang ini. Ya, dikasih tanda Bapak yang punya buku di garis bawah ini perkataan Imam Tahawi ini. Allah tidak membutuhkan arsy yang ada di bawahnya. Ya, enggak butuh sama sekali. Kalau kita terhadap singgasana, terhadap bangku, kita butuh, ya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh. Jadi jangan sampai menyimpulkan kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy, ya. Nanti kalau begitu terus cara berpikirnya, akhirnya banyak sifat-sifat Allah yang kita ingkari. Ya, termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh memerintahkan al-qalam. Apa qalam artinya? Pena. Untuk menuliskan seluruh peristiwa yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Uktub kulla syai'in hatta taqumas saah. Tulislah segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat.
Ya. Loh memang Allah Subhanahu wa taala berarti butuh pena ini, ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nggak bisa lakukan itu sendiri. Akhirnya pena itu pun diingkari, padahal jelas-jelas kabarnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala sifati bahwa Dia memiliki malaikat-malaikat yang menjalankan segala perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikirnya masih kayak tadi. Loh, berarti Allah butuh malaikat. Ya. Dan seterusnya, akhirnya diingkari. Maka jangan pernah kita memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya, berarti Allah butuh arasy. Dan jangan juga difahami bahwa ketika Allah beristiwa di arasy-Nya, bahwa arasy itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ya, kalau manusia iya, seorang raja, ya, seorang manusia begitu misalnya, ya, berada di atas singgasananya, maka singgasananya lebih besar daripada dia, betul. Itu konsep sifat makhluk. Dan jangan pernah menerapkan konsep sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya jauh berbeda. Ya, hakikatnya jauh berbeda, hanya sama dari segi namanya saja. Hanya sama dari segi penyebutannya saja, adapun kaifiyahnya, bagaimananya dan hakikatnya berbeda, ya. Ini masalah yang sebenarnya sangat mendasar sekali, tapi qadarullahnya masih banyak kaum muslimin yang belum paham. Walhasil apa yang terjadi? Mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sembrononya, dengan begitu gegabahnya. Allah bilang A, mereka bilang enggak. Allah bilang Allah punya ini, mereka bilang Allah enggak punya, dan seterusnya. Itu sejatinya merupakan su'ul adab ma'allah, merupakan ketidakberadaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu, dan Allah tidak memberi kemampuan pada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Ini semua merupakan kekhususan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abil Izz rahimahullah berkata, beliau maksudnya Imam Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan arsy dan bersemayam di atasnya atau beristiwa di atasnya bukanlah karena Allah membutuhkan arsy, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu. Jadi adanya kabar dari Allah bahwa Allah beristiwa di atas arsy bukan karena Allah butuh kepada arsy, bukan juga karena Allah butuh kepada istiwa, enggak sama sekali. Ya. Istiwa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan dua hal yang masih difahami oleh sebagian orang bahwa Allah membutuhkannya. Oh berarti Allah butuh istiwa. Oh berarti Allah butuh arsy. Jawabannya enggak sama sekali. Ya, tidak sebagaimana kita. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan biasanya karena kita butuh. Ya, kalau kita memerlukan pihak yang lain biasanya dan selalu umumnya begitu karena kita butuh. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Nah, ini tentang arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masih berkaitan dengan sifat ulu, ya. Dan penjelasan tentang arsy Allah Subhanahu wa taala ini sendiri itu sejatinya menegaskan tentang pembahasan yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada atau memiliki sifat ulu, karena yang namanya arsy tadi sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas surga Firdaus, ya, berada di atas surga Firdaus. Kaidah yang ke-14, Ahlus Sunnah menetapkan istiwa. Ya, wallahu alam bisawab, ini penterjemahan istiwa dengan bersemayam tepat atau tidak, ana pribadi masih belum benar-benar bisa sejalan dengan penterjemahan istiwa bahwa itu memiliki arti bersemayam, ya. Karena istiwa sendiri dalam bahasa Arab sebenarnya ala wartafa'a, ya, meninggi dan ke atas, ya, meninggi dan ke atas. Nah, mungkin inilah yang membuat sebagian saudara-saudara kita salah paham, ya. Ketika diterjemahkan bersemayam, bayangan mereka, pahamnya mereka, bersemayam itu masih sinoniman dengan duduk, ya. Masih bersinoniman dengan duduk.
Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah duduk begini begitu. Yang mereka lakukan kan begitu. Ya, selalu mereka menuduh kita dengan tuduhan seperti ini, padahal kalau kita menyimak penjelasan dari ulama salafiyin, ya, atau asatidah salafiyin, kita sama sekali nggak pernah menjumpai ada satupun dari ulama salafiyin atau asatidah salafiyin yang menerjemahkan istiwa dengan kata duduk. Mereka sendiri yang salah begitu. Ya, mereka yang salah paham, tapi malah mereka tuduh-tuduhkan hal itu kepada kita. Lebih amannya tetap gunakan kata istiwa saja. Ya, lebih amannya tetap gunakan kata istiwa saja. Bukan berarti kita sedang tafwidul makna. Enggak. Bukan berarti kita sedang memasrahkan, mengembalikan maknanya kepada Allah. Sebagaimana sikapnya al-mufawwidhah, ahli tafwid. Ahli tafwid itu memang kelompoknya enggak ada. Tapi cara berpikir seperti mereka masih ada. Tafwid itu sendiri artinya memasrahkan. Memasrahkan. Prakteknya gimana? Mereka ini kalau ditanya, apa sih makna istiwa? Atau apa yang dimaksud dengan istiwa? Mereka akan mengatakan istiwa maknanya kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Bagaimananya kita serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kamu ribut, ya, yang ini Asy'ariyah misalnya mengingkari istiwa, yang Salafiyin atau Ahlus Sunnah mengimani istiwa, daripada kamu ribut, ya, gara-gara Asy'ariyah menafsirkan istiwa dengan duduk, akhirnya mereka ingkari. Karena Ahlus Sunnah meyakini istiwa maknanya adalah meninggi, akhirnya Ahlus Sunnah menetapkan, daripada kalian ribut tentang penentuan makna istiwa, sudahlah kita pasrahkan saja maknanya kepada Allah. Ya. Pasrahkan, bahasa Arabnya apa? Tafwid. Ya, pasrahkan saja, kembalikan kepada Allah. Ini kalau didengar oleh orang awam, kelihatannya sikap yang sangat bijak, bagus. Daripada ribut, udahlah kembaliin aja sama Allah. Ya, kamu yang meyakini istiwa maknanya duduk kemudian kamu ingkari, kamu yang meyakini istiwa maknanya adalah meninggi, kamu meyakini, daripada beda-beda begini, udah maknanya nggak usah dimaknai duduk, nggak usah dimaknai meninggi, maknanya kembaliin aja sama Allah, biar kita bisa bersatu. Ya, kelihatannya bagus, kelihatannya bijak, padahal ini sangat-sangat berbahaya. Ya, bahayanya apa? Berarti kita telah menuduh Allah Subhanahu wa taala apa? Mengajak kita bicara dengan hal yang tidak bisa kita pahami. Ya. Kan ketika mengatakan sudahlah pasrahkan saja, sudahlah kembalikan saja maknanya kepada Allah, seolah kita nggak boleh memahami apa itu makna istiwa. Apakah itu hanya terjadi pada istiwa saja? Enggak, nanti bakal terjadi pada firman-firman Allah yang lain. Ketika ditanya tentang istiwa, jawabannya begitu. Nanti ketika ditanya tentang sifat melihat, jawabannya begitu lagi. Ya, basir itu artinya apa? Sudahlah kembalikan kepada Allah saja. Ya. Yad, tangan artinya apa? Sudahlah kembalikan. Semuanya serba dikembalikan, enggak boleh difahami. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami jadikan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya kamu bisa paham. Ya. Allah bilang supaya kamu bisa paham, tapi praktik semacam ini, ya, mengarahkan kita untuk tidak bisa paham, untuk tidak boleh paham. Itu konsekuensi pertamanya, akan berbenturan dengan firman-firman Allah yang mengatakan supaya kamu bisa paham, supaya kamu bisa ngerti. Ya. Konsekuensi pertamanya itu. Konsekuensi keduanya apa? Berarti dalam Al-Quran setebal dan sebanyak ini, Allah telah berbicara banyak hal kepada kita dengan hal yang tidak bisa kita pahami. Artinya Allah telah melakukan suatu hal yang bersifat sia-sia. Dan apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal yang bersifat sia? Jawabannya tidak mungkin. Sebanyak ini Allah menyebutkan tentang sifatnya. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada asma'nya. Sementara asma'nya Allah Subhanahu wa taala sendiri saja itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya. Ada kaidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, babus sifat ausa' min babil asma. Bahwa pembahasan tentang sifat itu jauh lebih luas daripada pembahasan tentang asma. Ya. Karena apa? Setiap asma pasti mengandung sifat.
Tapi sebuah sifat belum tentu menjadi sebuah asma, belum tentu. Ya. Asma ini mengandung satu sifat. Misalnya basir, mengandung sifat basor. Sami', maha mendengar, mengandung sifat as-sama', ya. Tapi apakah sifat cuma bersumber dari asma saja? Tidak. Sifat itu bisa bersumber dari perbuatan. Ya, bisa bersumber dari perbuatan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa", kemudian Allah beristiwa. Beristiwa. Beristiwa itu perbuatan atau asma? Perbuatan. Dari perbuatan istawa, beristiwa, diambillah sifat istiwa. Nah, disimpulkan bahwa sifat itu jauh lebih banyak daripada asma. Sementara asma saja tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nah, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Waja'a rabbuk, dan Tuhanmu datang. Datang itu perbuatan atau bukan perbuatan? Perbuatan. Sifatnya apa? Al-maji, kedatangan. Ya. Oh, nggak boleh diterjemahkan itu. Lagi-lagi diingkari. Walhasil apa? Hampir mayoritas kabar atau semua kabar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya diingkari. Ini konsekuensi buruk daripada sikap tafwid, memasrahkan, mengembalikan makna kepada Allah. Tapi liciknya mereka mengatakan bahwa tafwid ini merupakan manhajnya salaf. Ya, salafun saleh itu tafwid kepada Allah tentang sifat-sifat. Ya maknanya, ya juga kaifiyahnya. Maka jawabannya atau penjelasannya tidak sama sekali. Yang ditafwid oleh salafun saleh itu bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya saja, bagaimananya saja. Di antara dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa salafun saleh hanya tafwid dalam masalah kaifiyah saja adalah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala yang sangat masyhur dan sebagian kita mungkin sudah menghafalnya. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Yang namanya istiwa itu sudah dimaklumi, difahami. Berarti maknanya ditafwid kepada Allah atau tidak ditafwid? Tidak ditafwid. Wong beliau mengatakan apa? Maklum. Maklum itu artinya apa maklum? Diketahui, difahami. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Berarti yang ditafwid oleh salafun saleh itu maknanya atau kaifiyahnya? Kaifiyahnya saja. Kaifiyahnya ditafwid kepada Allah. Udah kembalikan saja kepada Allah. Bagaimana dia beristiwa. Kembalikan saja kepada Allah. Bagaimana dia melihat. Kembalikan saja kepada Allah. Bagaimana dia mendengar. Kembalikan saja kepada Allah. Bagaimana dia merahmati. Kembalikan saja kepada Allah. Bagaimana dia turun. Kembalikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat tersebut. Ya. Adapun maknanya maka sudah diketahui dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa turunnya Al-Quran. Beliau berkata, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum bahwa Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy, maha tinggi di atas segala makhluknya. Allah Azza wa Jalla tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala sedemikian itu tetap membersamai hambanya, ya, tetap membersamai kita semua. Ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Ia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala ciptaan dan urusan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala,
Maha suci Allah Rabb semesta alam. Allah dalam ayat ini menegaskan bahwa ia beristiwa di atas arsy, bahwa dia beristiwa di atas arsy dan dia maha tinggi di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, mazhab yang harus ditempuh, diikuti berkenaan dengan masalah ini adalah mazhabnya salafus salih. Seperti Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkan seperti apa adanya. Berarti apa? Maknanya ya difahami sebagaimana makna yang difahami dalam bahasa Arab. Ya, karena apa? Karena Allah mengajak kita berbicara dengan bahasa Arab, hingga bahasa Arab lah yang menjadi patokan untuk memahami semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara contohnya ya istiwa, ini paling gampang. Istiwa dalam bahasa Arab itu al-ulu wal irtifa. Meninggi dan ke atas, bukan duduk. Ya. Istiwa dimaknai dengan duduk itu entah dari mana, ya berasal. Jadi yang jadi patokan adalah maknanya dalam bahasa Arab, ya. Dan bahasa Arab yang bisa dijadikan sebagai patokan adalah bahasa Arab terdahulu, ya. Kitab-kitab terdahulu, bukan kitab-kitab kontemporer, ya. Kita kalau cek ke mu'jam, ya, kitab-kitab kamus begitu bahasa Arab dimaknai dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita cek ke mu'jam atau kamus-kamus yang klasik, ya, itu akan kita dapati bahwa istawa maknanya ala wartafa'ah. Ya. Di mana itu juga merupakan perkataannya Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, Imam Malik dan lain sebagainya. Katakanlah tidak ada mu'jam-mu'jam ini. Kita paling tidak kembali kepada perkataan salaf. Tapi kalau kita cek ke mu'jam kontemporer, itu maknanya udah ada tambahan. Salah satunya julus, duduk. Ya, salah satunya duduk atau julus. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti ini, ya, penjelasan bahasa Arab klasik dengan penjelasan bahasa Arab kontemporer, maka yang diambil adalah penjelasan bahasa Arab yang mutaqaddim, yang klasik, yang dahulu. Ya, karena itu jelas lebih murni, lebih orisinil. Ya, makanya dalam sebagian pendefinisian makna itu biasanya yang dijadikan sebagai dalil untuk mendefinisikan sebuah kata biasanya adalah syair-syair jahiliyah. Ya, karena itu masih bahasa Arab yang masih murni, bukan kejahiliahan yang diambil, tapi kemurnian bahasanya ya yang masih diambil. Sekali lagi kita teruskan, maka makna mana tadi? Membiarkannya seperti apa adanya, itu yaitu tidak diubah-ubah, ya. Tangan jadi kekuatan, tangan jadi kekuasaan dan seterusnya tidak diubah-ubah, tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa ta'til, ya. Anda sengaja tidak baca terjemahnya, mudah-mudahan kita bisa terbiasa dengan istilah-istilah ini. Maksudnya seperti itu, ya. Tanpa takyif, tanpa tasbih, tanpa ta'til. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut paham musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun makhluk dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa? Kita memang di dalam memahami sifat Allah itu memahaminya sesuai dengan makna zahir. Makna zahir itu maksudnya apa? Makna yang terlintas di benak kita. Tapi kalau yang terlintas di benak kita ada unsur tasbihnya, kalau yang terlintas di benak kita ada unsur takyifnya, maka bukan itu berarti maknanya. Ya. Misalnya begini, membahas sifat yad. Yad itu artinya apa? Tangan. Ya. Begitu membaca firman Allah bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Begitu kita baca yadahu, hal pertama yang terlintas di benak kita yadahu, yang kita bahasa Arab tentunya, yang bisa bahasa Arab tentunya adalah dua tangan. Tapi yang terlintas berikutnya lagi di benak kita bahwa tangan Allah tuh ya begini ini, bukan itu maknanya. Ya, karena sudah ya terkontaminasi unsur tasbih. Sudah terkontaminasi unsur takyif, bukan itu maknanya.
Ya. Begitu juga istiwa. Istiwa maknanya secara bahasa ke atas dan meninggi. Begitu yang terbetik di benak kita, terlintas di benak kita, Allah duduk, bukan itu berarti maknanya. Ya. Maka setiap hal yang terlintas di benak kita, kalau ada unsur tasbihnya, kalau ada unsur takyifnya, yakini bukan itu. Ya. Tangan ya tangan tanpa ditakif, tanpa ditasbih. Istiwa ya istiwa tanpa ditakif, tanpa ditasbih, dan terapkan semua itu pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tiada suatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di awal ayat Allah menafikan keserupaan. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua sifat, mendengar dan melihat. Padahal dua sifat ini juga Allah tetapkan pada manusia. Ya. Di dalam surah Al-Insan Allah mengatakan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Kami jadikan dia manusia mendengar dan melihat. Di dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dia Maha mendengar lagi Maha melihat-lihat. Masih di kitab suci yang sama yaitu Al-Qur'anul Karim, Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dia. Allah juga menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi manusia. Dua sifat ini sama-sama Allah yang menetapkan. Ya bagi manusia, ya bagi dirinya sendiri, hingga bisa difahami bahwa keduanya tidaklah bertabrakan dan tidaklah sama. Ya, tidaklah harus sama. Pendengaran dan penglihatan manusia sesuai dengan manusia ini sendiri. Ya, di mana ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Salah satu keterbatasan pandangan kita adalah tidak bisa melihat perkara yang gaib. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Adapun penglihatan dan pendengaran Allah, maka sesuai dengan keluhuran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan bahwa adanya dua sifat yang sama secara penyebutan tidak berarti sama juga pada hakikatnya, makanya Allah tetapkan dua sifat ini bagi manusia juga bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga berlaku pada sifat-sifat yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.